sosial. Ya intinya ada persoalan, orang nggak mau kalau ada agama lain yang melakukan kegiatan keagamaan di sekitarnya. Apalagi kalau dia membangun rumah ibadah. Nah ini aspek yang membuat kebebasan sipil kita bermasalah. Kan kita negara demokratis. Pemimpin itu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Nah suara terbanyaknya kayak gini pandangannya. Gubernur tinggi banget. Dan yang berbahaya adalah karena dia trennya naik. Di negara yang demokratis itu kan siapa saja mestinya boleh kan jadi presiden. Nah ini bermasalah. Jadi aspek intoleransi kita menyumbang pada penurunan. Kalau kita masuk ke inti dari demokrasi itu sendiri ya, ada satu paham, ada satu ism, itu variabilism. Jadi segala sesuatu itu bisa dinyatakan salah. Itu kan tugas teman-teman kan, jurnalis kan. Segala sesuatu bisa dikritisi sebenarnya. Entah itu pemimpin agama, entah itu sebenarnya sah untuk dikritisi, presiden, apapun gitu. Karena apa ya? Itu tetap orang itu tempatnya salah dan dosa yang sah-sah aja. Nggak ada tuh orang yang benar-benar 100% katakanlah benar 100%. Apalagi kalau kayak kita gitu dalam kacamata hak asasi manusia, kita punya kontrak sama penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu ada pemerintah, ada legislatif, ada yudikatif. Mereka hidup, mereka kerja, dibayari dari uang pajak kita. Maka sah kalau kita mengkritisi sebagai jurnalis kerja-kerja mereka. Kita kritisi itu ada hubungannya karena mereka itu ya bekerja untuk kita sebenarnya. Sehingga kerja-kerja jurnalis sebagai kritik sosial itu sangat penting. Bahwa fitnah terhadap kawan-kawan minoritas seksual itu tidak berdasar. Jadi ini ada fakta di dalam visi kita. Dan ada salah satu fitnah yang masif terhadap kawan-kawan minoritas seksual adalah bahwa LGBTIQ itu dari barat. Ternyata dalam tradisi manapun, di belahan dunia manapun, di Bugis bahkan, di Banyumas bahkan, mereka ada ya. Hanya perbedaan terminologi dan etimologi. Perhatian pada etika ya. Jadi Anda sebagai wartawan, sebagai peneliti punya etika ketika menulis itu. Dan etika yang paling penting adalah ada niatan untuk memberdayakan dan mengubah relasi kekuasaan ya, dan ketidakadilan itu menjadi adil gitu ya, menjadi adil. Maka adil sejak dalam pikiran tadi ya. Tujuan dari menulis keberagaman tubuh dan seksualitas adalah melawan ya seksisme, melawan rasisme ya, melawan perbedaan kelas ya, melawan kolonialisme ya. Kemudian juga menampilkan keberagaman. Misalnya penggerebekan prostitusi ya, pekerja seks gitu ya. Yang sering ditampilkan adalah pekerja seksnya tidak pernah ada misalnya pelakunya, jarang sekali ada pelakunya. Pada nilai kemanusiaan tadi salah satunya, transparansi dan sebagainya. Dan ketika kita berpihak pada nilai itulah ada dua hal setidaknya yang perlu kita catat. Pertama pada persoalan pemilihan kata atau pemilihan diksi. Bagaimana kita menggunakan kata-kata yang tidak membuat korban menjadi korban lagi, viktimisasi korban, menggagahi, kemudian sesat, menyimpang, tobat, kafir dan sebagainya. Pilihan kata itu menjadi penting. Kedua pada pemilihan narasumber, ini menjadi penting. Kita sebagai wartawan harusnya punya semacam list daftar siapa saja orang yang layak kita wawancara untuk isu-isu tertentu. Untuk isu-isu Ahmadiyah, siapa sih yang layak dibicarakan, yang kita layak wawancara. Soal-soal LGBT, kita harus tanya pada orang yang benar. Banyak yang kami dapatkan, seperti tentang paham keberagaman, seks, gender, paham minoritas. Kedepan setelah mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan ini, kita akan meliput
berbagai perspektif yang tadi yang sudah disinggung, lebih peduli dan lebih mendukung kepada mereka. Ilmunya ini tentunya sangat bertambah karena ternyata untuk penulisan keberagaman sangat kaya. Maka dengan setelah mengikuti workshop ini, wawasan saya akan bertambah dan diharapkan tulisan-tulisan yang akan dituangkan lebih berpihak kepada kaum minoritas tersebut. Dari semua narasumber yang ditampilkan, saya menyerap 3 hal. Yang pertama, perspektif jurnalistik dalam arti perspektif kebebasan pers, kemudian perspektif HAM dan perspektif feminisme, dan semua perspektif ini ke depan akan saya terapkan atau paling tidak saya pertimbangkan dalam menulis, terutama terkait isu-isu keberagaman.